Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan saat ini kita akan bersama-sama di dalam acara ibadah online. Biarlah kita menyiapkan hati kita menyiapkan pikiran kita. Biarlah semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita akan berdoa sebelum memulai ibadah pada pagi hari ini. Kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Pada kesempatan pagi hari ini kami akan beribadah kepada Engkau. Berkati kami seperti kami beribadah bersama-sama di dalam gereja. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa hadirat-Mu itu sama ketika kami beribadah di gereja maupun di rumah. Kami yakin dan percaya Engkau akan memberkati kepada setiap kami yang akan beribadah, juga terutama memberkati kepada saudara kami yang akan memimpin dalam pujian dan penyembahan, juga memberkati hamba-Mu yang akan Kau pakai untuk menyampaikan firman-Mu. Biarlah segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita ibadah dengan penuh hormat, penuh dengan rasa sukacita, karena kita tahu bahwa Tuhan yang kita cari, yang kita sembah, itu adalah Tuhan yang hidup, yang sanggup menolong setiap kehidupan kita. Mari kita akan bersama-sama memuji dan menyembah kepada Tuhan yang akan dipimpin oleh Bapak Ferry. Shalom Bapak Ibu Saudara, mari saya ajak kita semua untuk menyembah Tuhan. Mari kita tinggikan Tuhan kita sembah Tuhan kita, sebab Dia Tuhan yang layak kita tinggikan dan kita sembah. Mari kita berikan pujian penyembahan yang terbaik bagi Tuhan kita. Sebab Engkaulah
atas segala Allah. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, oh Tuhan. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, oh Tuhan. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, oh Tuhan. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, oh Tuhan. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, oh Tuhan. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, oh Tuhan. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, oh Tuhan. Engkau ku sembah, oh Tuhan. Engkau ku sembah,
sembah, Engkau ku sembah, oh Tuhan. Engkau ku sembah, oh Tuhan. Engkau ku sembah, oh Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nanti doa firman Tuhan akan dipimpin oleh Saudari Heni. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan sepanjang hidup kami Tuhan. Kalau kami boleh ada Tuhan sampai saat ini, itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Dan Bapa, kalau kami sebentar lagi mau belajar akan firman-Mu, biarlah Engkau yang berbicara Tuhan melalui hamba-Mu kepada kami Tuhan. Biarlah Engkau juga Tuhan yang mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, begitu juga dengan kami yang akan mendengarkan. Kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan kita berjumpa lagi dan semoga damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus boleh turun kepada Anda semuanya dimanapun Anda berada pada saat ini ya. Nah, bagaimana keadaan Bapak Ibu Saudara hari ini? Apakah Anda sedang bersuka cita atau Anda sedang berduka cita? Ya, saudaraku, memang tentu saja ada pasti hal-hal yang dapat membuat kita berduka cita ya. Tapi hari ini kita mau belajar firman Tuhan supaya kita tahu bagaimana kita dapat mencari sudut pandang yang beda dari setiap masalah yang kita hadapi, sehingga kita dapat berpindah dari perasaan duka cita menjadi sukacita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, minggu lalu saya sudah menyampaikan bahwa sebenarnya Paulus dia berduka cita ketika mendengar kabar tentang jemaat di kota Filipi. Apa yang dia dengar? Dia mendengar ada konflik antara Euodia dan Sintike, dua orang perempuan yang entah bertengkar soal apa, tetapi sepertinya pertengkaran mereka ini berpotensi untuk memecah belah jemaat ya. Nah, selain itu juga saudara, ada hal yang lain yang mengacaukan jemaat di kota Filipi. Apa? Bahwa mereka ini dikacaukan oleh ajaran-ajaran yang sumbang. Yaitu apa? Yang pertama dari kelompok orang Yahudi ya. Orang-orang Kristen Yahudi ini memaksakan saudara-saudara mereka yang dari bangsa-bangsa lain dipaksa untuk bersunat. Ya, mereka katakan kalau tidak sunat nanti tidak selamat ya. Nah, selain itu juga ada ajaran yang lain yang justru mengajak jemaat di kota Filipi ini untuk hidup secara duniawi. Nah, akan adanya peristiwa itu tentu saja ketika dia dengar Paulus ini, kita ingat dia sedang ada di dalam penjara. Jadi kita bisa bayangkan selalu Paulus sedang ada di dalam penjara, dia mendengar kabar yang kurang baik. Tentu saja hal ini membuat Paulus berduka cita ya. Tetapi duka cita yang dihadapi oleh Paulus itu tidak membuat Paulus kemudian malas atau berhenti untuk berdoa. Seperti yang kita baca minggu lalu, Paulus justru berdoa dengan bersuka cita ya. Nah, kenapa kok Paulus bisa berdoa dengan bersuka cita ketika ada banyak masalah ya? Seperti yang saya sampaikan, kadang-kadang justru kita ketika kita ada masalah, kita ini jadi males ya. Kita jadi berhenti untuk berdoa ya. Kenapa Paulus bisa berdoa dengan sukacita? Tentu karena dia percaya ya. Lah apa yang Paulus percaya? Ya, coba Bapak Ibu Saudara cari jawaban itu ya. Lalu juga tanyakan kepada diri Anda,
Ya, mengapa Anda kemudian malas gitu? Kenapa kemudian Anda berhenti berdoa ketika ada masalah? Coba tanya kepada diri Anda, saudara ya. Nah, yang kedua, minggu lalu saya juga menyampaikan bahwa jemaat Filipi ini mereka sedang sedih juga, berduka cita juga. Karena apa? Karena tadi Paulus itu sebagai bapak rohani mereka sedang ditahan di dalam penjara. Nah, tetapi ketika Paulus mengetahui bahwa jemaat itu berduka cita, bersedih tentang keadaannya, Paulus justru yang ada di dalam penjara itu berkata dia sedang bersuka cita. Bahkan dia mengajak jemaat di kota Filipi untuk juga ikut bersuka cita. Ya, kita baca ulang ya, Filipi 2 ayat yang ke-18 bersama-sama. Dan kamu juga harus bersuka cita demikian, dan bersuka citalah dengan aku. Jadi saudaraku, Paulus yang ada di dalam penjara justru dia bersuka cita, dan dia mengajak jemaat tidak usah memikirkan dia, tidak usah sedih, malah dia mengajak jemaat untuk bersuka cita ya. Nah, saya memang juga pernah itu saudaraku mendengar orang-orang yang ketika mereka itu punya masalah ya, dianya justru tenang ya. Dia sakit, tapi yang sakit ini tenang. Tapi orang-orang yang mengasihi dia, teman-temannya, sahabat-sahabatnya, mereka ini justru merasa bahwa wah, kita mesti mendoakan teman kita ini, kita mesti semangati dia ya. Ketika sahabat-sahabatnya ini datang untuk maksudnya menghibur, justru mereka ini malah yang dihibur. Mereka yang datang maksudnya mau menguatkan, justru malah mereka ini yang dikuatkan ya. Nah, dahsyat bukan ya kalau bisa seperti itu. Nah, itu yang terjadi pada Paulus. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang kita akan melanjutkan hari ini, dan saya ingin mengajak Anda untuk membaca terlebih dahulu Filipi 1 ayat yang ke-18 bersama-sama. 2, 3. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita, dan aku akan tetap bersuka cita. Nah, untuk memahami ayat ini kita baca konteksnya ya, mulai dari ayat 15 sampai ayat 17 bersama. 2, 3. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Saudaraku, dari yang kita baca ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa ternyata ada orang-orang jahat yang mau memperberat penderitaan Paulus di dalam penjara. Ya, kalau di dalam bahasa zaman sekarang ini ya, orang-orang itu memviralkan apa yang diberitakan oleh Paulus di mana-mana, yaitu Injil Yesus Kristus. Nah, Injil itulah yang membuat Paulus dipenjara. Nah, orang-orang ini memviralkan. Nah, semakin diviralkan, tentu semakin banyak orang yang ingin tahu apa sih Injil itu, siapa Yesus itu. Nah, ketika itu terjadi, hal itulah yang disyukuri oleh Paulus, dan itu yang membuatnya menjadi bersuka cita. Jadi poinnya begini Bapak Ibu Saudara ya. Setiap kali ada masalah itu biasanya tentu membuat kita menjadi susah ya, apalagi kita sebelumnya sudah punya masalah, ditambah ada masalah lagi ya, tentu kita bisa tambah susah ya. Tetapi apabila kita ini mampu melihat masalah yang terjadi itu dari sudut pandang yang berbeda, niscaya kita tidak bersusah lagi, melainkan bersyukur, bahkan bersuka cita ya. Nah, supaya lebih jelas saya ulangi ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kita tahu Paulus ini, seperti saya sebutkan minggu lalu, dia itu dipenjara oleh karena ada tuduhan dari orang-orang Yahudi. Mereka itu menuduh Paulus bahwa dia telah membuat kekacauan di tengah-tengah komunitas-komunitas Yahudi di mana-mana. Ya, nah kita bisa membaca itu di dalam Kisah Rasul pasal 24 ayat yang ke-8
5. Bersama kita baca ya, 2, 3. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampah, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Jadi orang-orang Yahudi ini menuduh Paulus bahwa dia membuat kekacauan. Nah, orang-orang ini ya sebenarnya tahu Paulus sudah dipenjara, ya. Tetapi mereka ini masih belum puas, Bapak Ibu Saudara, dengan pemenjaraan Paulus. Maka mereka membuat cerita-cerita itu tadi, ya. Mereka memviralkan tentang apa yang diberitakan oleh Paulus, yaitu Injil. Dan mereka melakukan itu dengan harapan apa? Banyak orang lebih marah begitu. Sehingga kemudian dengan dorongan massa, ya, harapannya adalah Paulus dihukum lebih berat, ya. Nah, mengetahui hal yang demikian ini, Paulus tidak menjadi panik loh, ya. Tetapi dia malah bersukacita, ya. Tadi dia mengatakan di dalam ayat yang ke-18, ya, Filipi 1 ayat 18, tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu atau dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita. Nah, saudaraku, sekarang saya ingin mengajak Anda untuk mengingat kepada seorang tokoh, yaitu Yusuf. Masih ingat, saudaraku, apa yang Yusuf katakan kepada kakak-kakaknya, kepada saudara-saudaranya setelah papa mereka ini meninggal, dan kakak-kakaknya ini datang ketakutan, ya, mereka datang kepada Yusuf dan minta maaf. Apa yang Yusuf katakan kepada mereka? Kita baca ya, Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Amin, ya. Nah, jadi kita bisa melihat baik Paulus maupun Yusuf ini sama-sama mereka sebenarnya ada masalah-masalah yang besar, tetapi mereka ini sama-sama mempunyai sudut pandang yang beda tentang masalah yang sedang mereka hadapi, atau mereka punya sudut pandang yang beda tentang penderitaan yang sedang mereka rasakan pada diri mereka masing-masing. Nah, mungkin Anda bertanya, ya, Pak, bagaimana caranya agar kita ini mampu, supaya kita ini bisa melihat masalah itu dengan sudut pandang yang berbeda? Jawabannya apa, saudara? Jawabannya kita mesti punya iman, punya percaya, punya keyakinan, ya. Nah, keyakinan apa, ya? Mari kita catat. Yang pertama, kita mesti yakin bahwa Tuhan Yesus Kristus itu telah memulai pekerjaan atau karya di dalam hidup kita masing-masing, ya. Yuk kita baca Filipi 1 ayat yang ke-6 bersama, 2, 3. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Ya, saudaraku, yakinlah bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, itu telah memulai pekerjaan, karya yang baik di dalam kehidupan kita masing-masing. Dia sudah mengerjakan hal yang baik di dalam diri kita. Ya, apa buktinya? Apa bukti pekerjaan Tuhan di dalam diri kita? Banyak tentu saja, ya. Salah satunya apa? Salah satunya kita menjadi orang percaya, Bapak Ibu Saudara. Ya. Karena apa? Karena tidak semua orang bisa menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak semua orang bisa percaya bahwa Yesus adalah Kristus, Mesias. Dan tidak semua orang mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka, ya. Nah, begitu pula, saudara, Paulus, dia punya keyakinan bahwa jemaat Filipi akan baik-baik saja. Walaupun tadi, seperti yang kita sudah catat, mereka, jemaat Paulus itu ada macam-macam masalah. Tetapi Paulus yakin bahwa jemaat kota Filipi akan baik-baik saja. Kenapa? Karena Tuhan sendiri telah memulai pekerjaan dan karyanya di dalam kehidupan jemaat di kota Filipi. Sekarang apa yang ada di tengah-tengah mereka? Problem-problem apa?
Itu yang kemudian Paulus doakan, tetapi tidak membuat Paulus menjadi panik. Nah, begitu pula mengenai masalahnya sendiri, Paulus yang ada di dalam penjara, ya, dia dipenjara karena tuduhan orang-orang Yahudi, dan orang-orang Yahudi itu masih belum puas, ya, mereka mau memperberat penderitaan Paulus, tetapi Paulus tidak panik. Kenapa? Karena Paulus juga percaya bahwa Tuhan itulah yang telah memulai pekerjaan yang baik di dalam dirinya. Ya, dia percaya bahwa karya Tuhan itu telah dimulai, dan karya Tuhan memang belum selesai di dalam dirinya. Kapan selesai? Ya, kapan karya Tuhan selesai di dalam kehidupan kita? Ya, nanti kalau pada harinya Tuhan datang. Ya, nah, saudaraku, Paulus percaya bahwa dia akan baik-baik saja. Dan apa yang dilakukan oleh orang Yahudi itu diyakininya justru akan membuat Injil akan menjadi lebih maju. Nah, saudaraku, kita juga mesti punya keyakinan yang sama seperti Paulus. Bahwa apa? Bahwa Tuhan itu telah memulai hal yang baik di dalam kehidupan kita. Kita telah dibuat percaya, dan karya Tuhan pasti masih akan terus dilanjutkan. Begitu pula masalah-masalah yang kita hadapi. Ya, Tuhan tahu, ya, dan kalau Tuhan izinkan, tentu Tuhan punya maksud. Nah, saudaraku, kita juga mesti percaya yang kedua, bahwa apa? Bahwa Tuhan itu masih bekerja di dalam kehidupan kita masing-masing, ya. Nah, sekarang kita akan membaca Filipi pasal 2 ayat yang ke-13. Ya, tetapi karena ada perbedaan terjemahan, saya ingin mengajak Anda untuk membaca dalam versi bahasa Inggris, yaitu versi King James. Ya, mari kita baca bersama, 2, 3. For it is God who works in you both to will and to do for His good pleasure. Ya, perhatikan kata yang saya garis bawah, who works. Ya, tensesnya apa? So, tensesnya adalah present. Ya, kalau kita terjemahkan, ya, mari kita terjemahkan sama-sama. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik keinginan dan juga usaha atau perbuatan untuk menyenangkan dirinya. Ya. Jadi artinya seluruh Tuhan itu masih bekerja di dalam diri kita. Dia kerjakan apa? Dia kerjakan keinginan. Jadi sesungguhnya Tuhan itulah yang membangkitkan keinginan-keinginan di dalam diri kita. Keinginan untuk apa? Misalnya keinginan untuk ibadah, keinginan untuk doa, ya, keinginan untuk membaca firman, ya. Nah, itu Tuhan yang mengerjakan. Begitu pula bukan hanya keinginan yang Tuhan kerjakan, tetapi Tuhan juga mengerjakan, mendorong kita supaya akhirnya kita melangkah, bertindak, melakukan apa yang tadi menjadi keinginan-keinginan yang Tuhan sudah terbitkan di dalam diri kita. Nah, artinya apa? Paulus itu bersukacita dengan persoalannya walaupun dia ada di dalam penjara. Bahkan Paulus itu siap mati, ya, dan dia bersukacita. Kenapa? Karena dia percaya bahwa semua, kalau itu terjadi, kalau itu memang menyenangkan Tuhan, dia percaya Tuhan sendiri yang akan bekerja di dalam dirinya. Tuhan yang akan memampukan dia untuk menanggung semuanya itu. Seperti yang juga kemudian ditulis di dalam Filipi pasal 4 ayat 13. Ya, mari kita baca. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi Paulus yakin, kalaupun dia harus menderita, kalaupun dia harus mati, dia percaya bahwa Tuhan akan memberi kekuatan kepadanya dan dia pasti sanggup menanggungnya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, apakah Anda juga punya keyakinan seperti itu, bahwa Tuhan itu sedang, ya, yang pertama tadi Tuhan telah memulai. Sekarang kita mesti punya keyakinan bahwa Tuhan sedang, Dia masih bekerja di dalam diri kita. Apakah Anda punya keyakinan itu? Apakah Anda juga yakin bahwa Tuhan juga akan memberi kepada Anda kekuatan, kemampuan untuk menanggung apa yang sedang Anda alami saat ini? Bahkan Tuhan akan juga memberi kekuatan, kemampuan untuk menanggung apa yang bakal
Anda alami. Ya, seperti Paulus kan dia belum dieksekusi, tetapi dia yakin kalaupun nanti dia harus mati, dia siap. Nah, saudaraku, kita mesti percaya yang demikian, ya. Nah, saudaraku, yang ketiga, kita juga mesti yakin bahwa Tuhan yang telah memulai, Tuhan yang masih bekerja, Tuhan juga akan menyelesaikan pekerjaannya di dalam diri kita masing-masing. Dia akan memberikan sentuhan akhir untuk kita semua, ya, final touch bahasa Inggrisnya. Nah, apa yang akan Tuhan lakukan? Yang Tuhan lakukan adalah setiap orang yang menjadi pengikut Kristus nanti akan mengalami pengubahan tubuh. Tubuh kita akan diubah serupa dengan tubuh Kristus, ya. Dan ketika itu kita akan menjadi anak-anak Allah yang sepenuhnya, ya. Sekarang kita baru punya status, tetapi kita belum utuh menjadi anak Allah. Ya, mari kita membaca sekarang Filipi 3 ayat 21. 2-3. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Amin. Nah, saudaraku, bila kita punya iman, kita punya pengharapan atau keinginan seperti ini, maka kalau kita ditanya, apa yang akan engkau bayarkan kepada Tuhan supaya engkau dapat menjadi anak Allah yang seutuhnya, sehingga engkau bisa menjadi sama seperti Kristus? Kalau Anda ditanya begitu, apa jawaban Anda? Ya. Nah, kalau Anda tanya kepada saya, ya, apa yang Pak Sandy akan bayarkan kepada Tuhan supaya Pak Sandy bisa menjadi anak Allah yang sepenuhnya? Maka saya akan menjawab begini, Saudara. Ya, saya akan mengikuti semua proses yang sedang Tuhan kerjakan. Itu jawaban saya. Ya, kita ini harus mengikuti proses yang Tuhan sedang kerjakan, termasuk juga masalah-masalah yang kita hadapi. Semuanya ini untuk memproses kita, Saudara, ya. Nah, saya ketika mempersiapkan khotbah ini, saya mencari ilustrasi apa ya yang cocok untuk menggambarkan nanti kita diubahkan tubuh kita dan kita menjadi anak Allah yang seutuhnya. Ketika saya renungkan, maka terlintas di dalam benak saya, dalam pikiran saya, wisuda. Ya, sudah tahu tentu wisuda, ya. Siapa sih yang akan diwisuda? Ya, tentu orang yang sudah belajar, ya, sudah menyelesaikan belajarnya dan dia dinyatakan lulus dan mempunyai kompetensi dari semua yang dia pelajari sesuai dengan bidang studi yang dia ambil, ya. Ya, semisal menjadi dokter lah, ya. Kita tentu tahulah, ya, untuk menjadi seorang dokter tentu proses belajarnya tidak mudah, pasti banyak perjuangan, ya. Dan memang tidak semua orang bisa menjadi dokter, bukan, ya. Maka layaklah, ya, kalau mereka itu kemudian diwisuda menjadi dokter. Nah, kata wisuda, Bapak Ibu Saudara, kalau Anda iseng begitu, ya, coba nanti Anda lihat di dalam KBBI, ya. Kata wisuda itu artinya peresmian atau pelantikan yang dilakukan dengan upacara yang terhormat. Nah, nanti seluruh kita itu akan diwisuda, ya. Kita para pengikut Kristus, kalau kita ini berhasil mencapai target, ya, kita menyelesaikan segala proses belajar kita, ya, segala perjuangan kita ini, ya, kita tekuni, ya, sampai akhirnya kita selesai mencapai apa yang Tuhan kehendaki, ya, karakter kita terus diubahkan sama seperti Kristus, maka nanti pada waktunya kita juga akan diwisuda menjadi anak-anak Allah. Nah, menariknya, so, kalau Anda mempelajari kata wisuda ini secara etimologi itu adalah ilmu asal-usul kata. So, ternyata kata wisuda ini berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu kata visuda, ya. Visuda artinya sudah selesai dibersihkan, sudah selesai disucikan, ya, dalam keadaan yang bersih, suci, murni, ya. Menarik, bukan, ya? Nah, karena itu tepat juga kalau kita memakai istilah nanti kita pada waktunya
kita diwisuda menjadi anak-anak Allah. Kenapa? Karena kita sudah selesai belajar, selesai dan lulus di dalam segala hal. Segala hal yang Tuhan kehendaki ada di dalam kehidupan kita. Kita disucikan, kita dibersihkan, ya. Kita ada di dalam keadaan yang murni, ya. Sampai kemudian kita dinyatakan sudah lulus. Nah, saudara, hal-hal apa saja yang Tuhan harapkan ada pada kita? Tentu saja banyak, ya saudara. Di antaranya apa? Percaya. Nah, bukti percaya apa? Bersukacita. Ya, kalau kita percaya, kita akan bersukacita. Kenapa? Karena tadi kita sudah mendengar, kita yakin bahwa Tuhan telah memulai sesuatu yang baik di dalam diri kita. Dan Tuhan sedang masih bekerja di dalam diri kita. Artinya apa? Segala apa yang kita hadapi saat ini bisa jadi itu semua adalah cara Tuhan untuk mengerjakan kita, ya. Dan kita juga mesti percaya bahwa Tuhan juga akan memberikan kita kemampuan untuk menanggung segala sesuatu yang sedang kita alami atau bahkan yang akan terjadi di dalam kehidupan kita yang kita belum tahu. Dan yang ketiga, kita mesti percaya tadi bahwa Tuhan pasti akan menyelesaikan sentuhan akhirnya di dalam kita, sehingga kita menjadi anak-anak Allah sepenuhnya. Amin, ya. Kita akan datang kepada Tuhan. Sukacitaku penuh. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Ku bernyanyi bagimu, ku memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darahmu. Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Mari katakan kembali, sukacitaku penuh. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darahmu. Bernyanyi bagimu, ku memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darahmu. Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu
Yesus, ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darahmu Yesus, darahmu Yesus, sucikan daku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan daku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Sembah Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, aku bersyukur Tuhan, aku bersyukur Tuhan, aku ini milik-Mu Tuhan, aku ini karya-Mu, Engkau telah memulai karya-Mu dalam hidupku. Percaya Engkau masih berkarya dalamku. Aku tak ditinggalkan, Engkau besertaku. Aku tak takut, aku tak sendirian. Engkau yang menolongku, Engkau yang memampukanku menanggung segala sesuatu sampai akhirnya aku jadi seperti-Mu. Haleluya. Kita akan nyanyikan pujian selanjutnya. Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Kita nyanyikan sekali lagi, Ustaz. Yesus, Kau telah memulai.
yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu. Sembah Tuhan, haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau Allah yang setia, Kau tak meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Kau yang telah memulai, Kau yang masih berkarya, dan Kau yang akan jadikan kami sama seperti-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik kepada kami. Engkau yang telah memulai karya-Mu di dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau setia, Engkau tidak meninggalkan kami. Karena itu kami tidak perlu menjadi takut. Karena itu kami tidak perlu juga menjadi berduka cita, tetapi kami harus bersuka cita. Karena kami percaya kami tidak sendiri menanggung segala sesuatu ini. Bahkan kami percaya Tuhan juga memampukan kami untuk menanggung segala perkara. Tuhan juga yang akan menolong kami sampai pada akhirnya kami menjadi serupa sama seperti Tuhan Yesus Kristus, Putra-Mu yang sulung, sehingga kami dapat menjadi saudara-saudaranya. Itulah rencana-Mu bagi kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau akan terus menopang kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, apapun perkara yang sedang kami hadapi, kami juga imani semuanya juga dipakai Tuhan untuk membentuk kehidupan kami menjadi lebih indah. Terima kasih Bapak. Dan sekarang Bapak Ibu saudaraku, kita akan menadahkan tangan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami serahkan diri kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu, dan kami persembahkan hidup kami ke dalam tangan pekerjaan Tuhan,
supaya Tuhan terus berkarya di dalam kehidupan kami. Dan kami juga mempersembahkan Bapa di surga segala persembahan kami, keuangan kami, persepuluhan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan sekarang Tuhan, giliran-Mu, Engkau mengulurkan tangan atas kami, tumpangkanlah tangan berkat-Mu atas kepala kami semua. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, sekarang terimalah dari Allah Bapa kita berkat, rahmat, pertolongan, kekuatan, kesehatan, dan juga kesembuhan bagi Anda yang saat ini sedang sakit. Dan marilah kita selalu hidup dalam kasih Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus. Damai sejahtera memenuhi hidup kita. Apa yang kita kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Nama Tuhan kita muliakan lewat karya dan pekerjaan kita. Terima kasih, kami terima semuanya ini dengan iman dan ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian kita. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.